Oke, kita kembali pada topik fisika SMP dengan judul energi kinetik dan energi potensial bagian pertama. Seri fisika SMP, energi kinetik dan energi potensial bagian pertama. Nah, sebelum kita membahas tentang energi kinetik dan energi potensial, kita harus mengetahui dulu konsep energi, ya. Kita harus mengetahui dulu konsep energi, ya. Di dunia ini banyak sekali tentang energi, ya, sesuai dengan hukum kekekalan energi bahwa energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, oke? Nah, apa itu energi kinetik? Ya, yang pertama kita bahas adalah apa itu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak atau berpindah. Ya, jadi semua benda-benda yang bergerak berarti mempunyai yang namanya energi kinetik. Ya, nah energi kinetik itu mempunyai rumus setengah mv kuadrat. EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Nah, M itu apa? Massa. Tapi ingat, satuan wajib dalam kilogram. Apa itu V? V adalah kecepatan. Satuan dalam meter per detik. Ya, dan EK sendiri adalah energi kinetik dengan satuan joule. Ingat ya, semua energi punya satuan joule. Mau energi apapun, ya, satuannya adalah joule. Nah, sekarang kita review dulu bagaimana mengubah satuan kilometer per jam jadi M per S. Masih ingat? Kilometer per jam, ya, kilometer per jam. Kalau kita ubah dalam satuan meter per detik dalam satuan SI tentunya, ya, jangan repot-repot ya. Caranya gimana? Dikali 5 per 18, ya. Dikali 5 per 18. Saya ulangi. Dikali 5 per 18. Dikali 5 per 18. Itu menghasilkan satuan meter per detik, ya, menghasilkan satuan meter per detik. Ingat-ingat caranya nih. Saya ulangi, kilometer per jam jadi M per S dikali 5 per 18. Ya, ingat-ingat. Kilometer per jam jadi M per S dikali 5 per 18. Misalkan kita punya contoh nih, 72 km per jam, ya. Ingin diubah menjadi M per S, ya, ini sangat mudah. Tinggal 72 dikali 5 per 18, ya. Nah, ini kan kita bisa sederhanakan, betul nggak? Kita sederhanakan, dibagi, masing-masing dibagi 18 nih. Dapatnya berapa? Di bawah dapatnya 1, di sini dapatnya 4. Jadi dapatnya 20 M per S, ya. Sama dengan 20 M per S, gitu ya, jangan lupa ya. Jadi kilometer per jam menjadi M per S tinggal dikali 5 per 18, ya, dikali 5 per 18, ya, ingat-ingat. Lanjut ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, konsep energi itu seperti apa? Nah, gitu. Nah, konsep energi sebenarnya gini, lihat ya. Energi itu ya pada garis besarnya dibagi menjadi dua ya, energi kinetik dan energi potensial.
Ya, energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik ditambah energi potensial kita sebut energi mekanik. Ya, ulang ya. Energi kinetik ditambah energi potensial disebut energi mekanik. Jadi contohnya misalkan energi kinetiknya, misal energi kinetiknya 70 joule, ya. Ya. Lalu energi potensial 30 joule. Oke. Berarti energi mekaniknya adalah 100 joule. Ya, gitu caranya. Jadi energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial, ya. Oke, namun sebelumnya kita sudah membahas tentang energi kinetik, betul ya? Energi kinetik. Nah, sekarang apa itu energi potensial? Nah, sebelumnya lihat dulu energi potensial itu apa. Nah, konsep energi potensial. Energi potensial, mohon maaf di sini, energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena faktor ketinggian. Ulangi apa? Karena faktor apa? Ketinggian. Ulangi, energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena faktor ketinggian. Jadi faktor H. Ya. Jadi misalkan saya punya ketinggian suatu benda misalkan. Oke. Ya, misalkan ini saja ya, diukur dari tanah ya, diukur anggap aja dari tanah ini ya, tanah di sini ya. Oke, dianggap di sini tanahnya gitu ya. Misalkan ini hanya 10 meter, sedangkan yang ini hanya 5 meter. Maka kita bisa katakan energi potensial A pasti lebih besar dari energi potensial B, ya. Kenapa? Karena si A lebih tinggi dibandingkan si B. Ya, jelas sampai situ ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang apa itu energi potensial? Nah, untuk rumus energi potensial EP sama dengan M kali G kali H. EP sama dengan M kali G kali H. Ya, di mana M adalah massa, betul? M itu adalah massa. Terus G adalah percepatan gravitasi. Kalau tidak diberitahu G-nya 10 meter per second kuadrat ya, ingat-ingat. Dan H adalah ketinggian dalam satuan meter. Ya, H adalah height ya, dalam bahasa Inggris height ya, dalam satuan meter. Sedangkan EP disebut energi potensial. Ya, satuan energi potensial adalah joule. Oke, ngerti ini ya, bedanya apa EK dengan EP? Ya, sekarang kita lihat dulu soal nomor 1 tentang energi potensial. Nah, dalam hal ini konsep aljabarnya sangat dibutuhkan ya. Yuk, seperti biasa kita kerjain secara bertahap. Oke, sebuah sepeda masanya 40 kg bergerak dengan kecepatan 10 m/s. Tentukan besar energi kinetik tersebut. Nah, kita coba tulis. Diketahui apa di sini? Nah, diketahui massa 40 kg. M sama dengan 40 kg. Bergerak dengan kecepatan, berarti velocity-nya sama dengan 10 meter per detik. Tentukan EK, yang ditanya adalah energi kinetik. Ya, ini sangat mudah. Yuk kita jawab. Kita jawab. Energi kinetik sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Setengah, ya pastikan semua dalam satuan SI ya. Masanya udah kilogram, sudah.
Kecepatan dalam M per S sudah. Berarti tinggal masukin. Masanya 40 dikali V-nya 10 kuadrat. Sama dengan setengah dikali 40. 10 kuadrat itu 100. Berarti dapatnya ini ke sini berarti 20. Dapatnya 2000 joule ya. Jadi energi kinetiknya itu 2000 joule ya. Gampang ya? Yuk, kita lihat soal nomor 2. Kita lihat soal nomor 2. Contoh soal kedua, kita perhatikan di sini. Sebuah sepeda yang masanya 40 kg, ya oke. Diketahui sebuah sepeda masanya 40 kg, oke. Bergerak dengan mengeluarkan energi kinetik. EK-nya sama dengan 720 joule. Tentukan kecepatan. Tadi apa lambang kecepatan? P ya? P. Yuk, kita jawab. Jawab. Oke, nggak usah bingung, nggak usah ragu. Tulis aja rumusnya. EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Gunakan konsep aljabar. Isi kiri, isi kanan. EK-nya berapa? 720. Ya, tinggal diisi 720. Satuannya udah sama semua ya, udah SI. Lalu setengah. Masanya berapa? 40. V-nya berapa? Ya enggak ada, ya ditulis saja V kuadrat. Nangkep sampai sini? Nah, ini kita coret nih. Betul? Dapat jadi berapa? 20. Betul ya? Nah, kita lanjutkan. 720 sama dengan 20 V kuadrat. Betul? Berarti apa? V kuadrat sama dengan 720 dibagi 20. Betul ya? Betul. Kita coret dong ini. Tes. Benar ya? Sehingga 72 bagi 2. 36 sama dengan V kuadrat. Atau kita bisa tulis gini kan? Kita tinggal balik ya. Nah. Berarti V sama dengan akar 36. Berapa tuh? 6 M per S. Sebenarnya sih di sini plus minus ya, tapi kita ambil yang positif aja. Jadi kecepatannya 6 M per S. Jelas sampai situ? Gampang ya? Nah, sekarang kita lihat soal nomor 3. Ya, soal nomor 3. Oke, kita lihat soal nomor 3. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 8 meter per detik. Berarti lambangnya apa tuh kecepatan? P, ya kan? 8 M per S. Memiliki energi kinetik. Energi kinetik 128 joule. Oke, yang ditanya apa? Yang ditanya massa. Gunakan konsep aljabar ya. Oke, seperti biasa gunakan konsep aljabar. EK sama dengan setengah dikali M kali V kuadrat. Ada nggak EK-nya? Ada ya. Kita isi kiri, isi kanan. EK-nya ini ya, 128. Oke. Lalu setengah dikali M. V-nya berapa? 8. 2 kuadrat. Jadi 128 sama dengan setengah dikali M kali 64. Nah, sekarang kita sederhanakan ini ke sini. Berapa nih? 32. Betul nggak? Jadi berapa dong selanjutnya? 128 sama dengan M dikali 32. Berarti M sama dengan 128 dibagi 32. Berapa 128 bagi 32 ya? Hah? Iya. 4. Ya, 4. Jadi 4 sama dengan M. Atau massa sama dengan 4 kilogram. Ya, ingat, pastiin satuan wajib dalam sistem internasional. Gampang ya? Oke, sekarang coba kita lihat energi potensial.
Ya, tadi kita sudah belajar energi potensial. Nah, kita lihat buah pepaya, ya buah pepaya dengan massa 0,5 kg, massa 0,5 kg pada tangkai yang berada pada ketinggian, berarti H-nya 2 meter dari atas tanah, ya jelas dari atas tanah. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, tentukan besar energi potensial. Gampang ya? Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah energi potensial. Yang kita jawab. Jawab. Ya. Apa tuh? EP sama dengan apa rumus EP? M dikali G kali H. Pastiin satuannya sudah SI. Kilogram, meter per second kuadrat. Udah jelas ya? Berarti sudah benar. Yuk, EP sama dengan M-nya berapa? 0,5. G-nya berapa? 10. H-nya berapa? 2. Berapa dong energi potensialnya? 0,5 kali 10 kali 2. 10 Joule. Ya, ingat ya. Satuan energi selalu Joule. Ingat itu. Ya. Ya, kita lihat soal yang kedua tentang energi potensial ya. Kita lihat. Nah, lihat contoh soal kedua tentang energi potensial. Sebuah benda berada pada ketinggian 5 meter dari atas tanah. Oke. Berarti apa itu informasinya? Berarti informasinya H, betul ya? Diketahui ya. H. Ingat height ya, height 5 meter. Bahasa Inggrisnya height. Bahasa Inggrisnya height. Ya. Jika energi potensial benda EP sama dengan 2500 Joule dan percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Untuk G, kalaupun tidak disebutkan dianggap 10 ya. Nah, ditanya apa? Ditanya berapakah masanya. Nah, perhatikan dulu tentang satuannya. Udah SI belum? Meter, Joule, meter per second kuadrat. Udah ya? Oke, sekarang kita jawab. Oke. Sama seperti tadi, kita tetap menggunakan konsep aljabar ya, isi kiri, isi kanan. EP sama dengan M kali G kali H. EP-nya berapa ya? 2500, diisikan 2500. M-nya apa? Ya itu yang ditanya. Nah, G-nya berapa? 10. H-nya berapa? 5. Gitu ya. Berarti 2500 sama dengan M kali 10 kali 5. Ya 50 M. Betul ya aljabarnya? Berarti M sama dengan 2500 dibagi 50. Berapa? Dibagi 50. Betul ya? Sangat mudah kan ya? Ini kan Ya, 50 jawabannya. berarti masanya berapa? 50. Nah, sama dengan coret-coret 50 apa? Satuan massa tadi apa? Itu. Ya, ingat ya. Kilogram. Satuan massa itu kilogram, jangan lupa. Nah, kan sampai sini. E sama dengan setengah mv kuadrat. EP sama dengan M kali G kali H. Jelas ya? Oke, kita lihat satu lagi. Contoh soal ketiga. Nah, tuh contoh soal ketiga ya. Seekor burung sedang melayang terbang pada ketinggian 10 meter di atas tanah. Oke, perhatikan, anggap ini tanahnya. Ya. Lalu ada burung ya. Burung gimana ya? Ini aja ya. Pada ketinggian berapa? 10 meter. Ini dia. Oke. Pada ketinggian 10 meter. H sama dengan 10 meter. Dengan kecepatan si burung sama dengan berapa? V-nya sama dengan 10 m per s, ya kan?
Massa burung sama dengan 2 kg. Oke. Yang ditanya berapa EK, EP, dan energi mekanik. Nah, yuk yang kita jawab dulu ya. Oh ya, S. Sudah satuan SI belum? Sudah ya? Udah kilogram, meter per detik, sama meter. Sudah ya? Yuk masuk EK. EK sama dengan setengah dikali M kali V kuadrat. Masukin. EK setengah kali 2, masanya kan 2. V-nya berapa V? 10 ya? 10 kuadrat. Berarti setengah kali 2 kali 10 kuadrat. 100 Joule. 100 Joule. 100 Joule. Sekarang yang B. Energi potensial. EP sama dengan M dikali G kali H. Masanya berapa ya? 2 kg. G-nya 10. H-nya berapa? H-nya 10 juga, ya kan? Berarti 2 kali 10 kali 10. 200 Joule. Ingat ya, satuan energi adalah Joule. Oke. Joule. Ya, yang siapa? Ditanya. Energi mekanik. Oh iya, energi mekanik adalah energi potensial ditambah energi kinetik. EP-nya berapa? 300 Joule. 200 Joule. EK-nya berapa? 100 Joule. Jadi energi mekaniknya adalah 300 Joule. Jadi jelas ya bahwa apa? Energi mekanik adalah EP ditambah EK atau EK ditambah EP boleh. Jelas sampai sini? Ya, tentang energi potensial dan energi kinetik. Ya, kita lihat contoh soal berikutnya, contoh soal yang keempat. Sebuah benda memiliki energi kinetik sebesar 5000 Joule. Nah, informasinya gimana tuh? Kita tulis ya. Energi kinetiknya sama dengan 5000 Joule. Jika kecepatan benda dijadikan setengah dari semula, jika kecepatan benda tersebut dijadikan setengah dari kecepatan benda mula-mula, berarti itu apa? V2 sama dengan setengah dari V1. Nah, ditanya berapakah energi kinetik sekarang? Nah, yang ditanya adalah energi kinetik sekarang, berarti EK2. Kalau ada EK2 berarti yang 5000 Joule disebut EK1. Gitu, ya. Nah, sekarang ini kita konversi dulu yang ini nih. Yang ini. Jadi apa nih? Yuk. Jadi apa? V2 per V1 sama dengan setengah. Setuju? Betul nggak? Ya. Betul ya? Ya dong, aljabarnya betul kan? Coba aja kali silang. Kalau kita, ini misal ini V2-nya, kamu taruh ke bawah nih, sini. Ya kan, jadi V2 per V1, betul nggak? Sedangkan setengahnya jangan diapa-apain. Lengkap ya? Makanya V2 per V1 sama dengan setengah. Lengkap? Nah, yuk kita jawab. Nah, kali ini kita akan belajar membandingkan dua rumus, membandingkan rumus yang sama. Karena ada dua kasus di sini, ada pertama, ada kedua, maka kita tulis EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Karena ada dua kasus, kasus pertama, kasus kedua, ya kita bandingin juga jadi dua kasus. Tulis rumusnya juga dia dua kali gitu. Ditulis rumusnya dua kali ya. Nah, EK lagi, EK, tulis rumusnya aja, sama rumusnya. Ini namanya disebut membandingkan rumus ya. Nah,
Nah, karena ada kasus awal, kasus akhir, atau before after di sini ya, sebelum setelah, ini kita kasih indeks EK1, M1, P1. Lalu yang bawah EK2, M2, P2. Gitu. Nah, sekarang karena kita bandingkan, kita punya rumus EK1 per EK2 sama dengan otomatis setengah kecoret. Betul? Setengah bagi setengah kan 1. Betul ya? Masa dibahas nggak tentang masa? Masa enggak dibahas. Kita coret juga. Karena nggak dibahas. Berarti dianggap masanya tetap. Ya. Sisanya apa? P1 kuadrat dibagi P2 kuadrat. P1 kuadrat dibagi P2 kuadrat. Ini bisa disederhanakan jadi apa? EK1 per EK2 sama dengan P1 per P2 dalam kurung kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal masukin EK1 berapa ya? 5000 Joule, 5000. EK2 berapa? Enggak tahu. Ya kan? Lalu V1 banding V2 berapa ya? Diketahui di sini V2 per V1. Berarti V1 per V2 berapa dong? Hah? 1/2. Tinggal dibalik aja. Kalau V2 per V1 setengah berarti apa? V1 per V2 tinggal dibalik sama dengan 2/1. Kan gitu. Tinggal masukin di sini V1 per V2 2/1 dalam kurung kuadrat. Kuadrat. 5000 per EK2 sama dengan 4/1. 4. Ya. Kali silang ya. Kali silang, jangan lupa ya, kali silang. Prinsipnya kali silang. Ini ke sana, ini ke sini. Betul nggak? Oke, kita lanjutkan. Jadinya gimana dong? Berarti apa? EK2 kali 4. 4 dikali EK2. Betul nggak? Aduh. Ya. 5000 kali 1. Ya 5000. 5000. Betul nggak? Berarti EK2 sama dengan 5000 dibagi 4. Berarti EK2 1250 Joule. Paham sampai sini? Ya. Ini membandingkan rumus ya. Ya. Membandingkan rumus. Ya, kita lihat contoh soal kelima sekarang ya, biar lebih jelas. Ya, contoh soal kelima. Benda pertama memiliki massa dan kecepatan V. Kita tulis ya. Dia bilang apa? Untuk yang pertama massanya apa? Massanya M, betul nggak? P1-nya V, betul kan? Itu kan informasinya dibilang nih. Betul nggak ini? Ya. Oke. Lanjut. Benda kedua, sekarang benda kedua. Kita kasih warna biru. Nih. Benda kedua memiliki massa 3 kali benda pertama. Berarti apa? Massa 2, 3 kali massa pertama. Berarti 3 kali M. Betul nggak? Ya. Betul. Atau mau perbandingan aja boleh deh, biarin. Nah, M2 3 kali M1, biarin. Dan kecepatannya 2 kali benda pertama, berarti V2 2 kali V1. Tentukan perbandingan energi kinetiknya. Kan disuruh dibandingin, ya suruh bandingin, ya bandingin aja. Setengah dikali M kali V kuadrat. Nah, kalau sini disuruh bandingin, bandingin lagi, ya kan? Bandingin sama yang kasus kedua, ya warna biru. EK sama dengan setengah kali M V kuadrat. Oke. Kita tulis dulu indeksnya, tulis dulu dong indeksnya. Oh iya. Berarti ini apa?
EK1, EK2, M1, M2, V1, V2. Betul kan? Yang nggak disinggung coret. Betul kan? Yuk, jadinya gimana dong? EK1 per EK2 sama dengan gimana nih? Ini. Nah, berarti apa? M1 per M2. Terus yang ini gimana nih? Nggak usah. Berarti apa? Tunggu. V1 per V2 dalam kurung kuadrat. Paham sampai sini? Yo. Nah, sekarang kita proses dulu dong yang ini. Ya, kita proses dulu yang ini. Nih. Kita proses dulu apa tuh? Ya, kita bikin perbandingan ya. Kan dia bilang apa di situ? M2 sama dengan 3M1. Artinya apa? M1-nya kamu turunin ya. Jadi apa? M2 per M1 sama dengan 3 saja. Betul kan? Yo. Betul nggak? M1-nya diturunin jadi bentuk aljabar. Nggak? Oke, yang satunya lagi ini. Yang siapa? Yang V-nya. Tuh. Gimana tuh? Dia bilang apa? Apa? V2 2 kali V1. Yo. V1-nya turunin ke bawah. Ya, jadinya apa? V2 per V1 sama dengan 2. Ya, betul nggak? M2 per M1 sama dengan 3 atau 3 per 1, nama lainnya ya. V2 per V1 sama dengan 2, nama lainnya 2 per 1. Betul nggak? Yuk. Nah, sekarang kita masuk nih. Jadi, EK1 per EK2. Berapa M1 banding M2? Adanya M2 banding M1 nih. Betul nggak? Tapi ditanya M1 banding M2, tinggal dibalik. Berarti apa? 1/3 dong, betul nggak? 1/3. V2 banding V1 banding V2 berapa? Adanya V2 banding V1. Apa? Yang ini. Adanya V2 banding V1. Setengah dalam V1 kurung banding kuadrat. V2, V1 per V2 sama dengan setengah, betul nggak? Setengah dalam kurung kuadrat. Iya. Ya, jelas ya. Betul? Ini kan bisa ditulis jadi apa nih? V1 per V2 sama dengan setengah, betul nggak? Nah, tinggal masukin dong di sini. Setengah dalam kurung apa? Kuadrat. Setuju? Yo. EK1 banding EK2 sama dengan 1/3 kali setengah kuadrat. 1/4. Betul nggak? Berarti apa? EK1 banding EK2 sama dengan 1/12. Yang ditanya apa ya? Yang ditanya apa? Yuk lihat tuh, yang ditanya. Energi kinetik kedua terhadap pertama. Loh, yang ditanya nih. Jangan kebolak ya. Berarti kita bolak aja. Berarti apa nih? EK2 per EK1 sama dengan 12 banding 1. Tinggal bolak, iya kan? Betul nggak? Nah, itu dia. Jadi EK2 banding EK1 sama dengan 12 banding 1. Jelas sampai sini? Iya. Jelas. Oke. Satu lagi ya. Kita lihat contoh soal ke-6. Ya. Sebuah benda yang tidak diketahui masanya jauh dari ketinggian tertentu. Oke. Saat tinggi dari atas tanah 50 meter, kecepatannya 20 mprs. Ya, misalkan begini deh ya. Ya. Nah, anggap aja di sini ya. Sebuah benda nih. Tuh. Gitu ya. Oke. Apa informasinya? H-nya 50 meter, ya kan?
Nah, dia bilang di sini kecepatannya dia berapa? 20 mpers, betul nggak? Ditanya apa? Oh, yang ditanya itu EP banding EK. Maaf, di sini soalnya kurang lengkap. Yang ditanya, carilah perbandingan EP dan EK-nya. Oke, jawab ya. Disuruh bandingin lagi ya, EP sama dengan apa? M kali G kali H. EK apa? Setengah dikali M kali V kuadrat. Disuruh bandingin, ya bandingin lagi ya, jangan lupa. Tinggal tambahkan apa di sini? Per sebagai pembanding, betul kan? Oke. Habis itu coret yang tidak perlu, yang tidak dibahas apa? Masa nggak dibahas ya, kita coret. Nah, sekarang tinggal kita masukin EP banding EK sama dengan G-nya berapa? 10. H-nya berapa? 50. Per. Setengahnya tetap ikut. P-nya berapa? P kuadrat. 20 kuadrat. Ya. Jadi EP banding EK sama dengan 10 kali 50 per setengah kali 20 kuadrat. Berarti berapa tuh? 200 ya? 200. Yo. Ya kan? Setengah kali 400 kan 200. Habis itu kita sederhanakan. Ini coret, ini coret. Betul nggak? Iya. Habis itu ini coret, ini coret. Betul nggak? Berarti apa dong? EP banding EK sama dengan 5/2. Jadi EP dibanding EK sama dengan 5/2. Jelas sampai sini? Jelas?